Kamu suka melakukan hal baik dan berusaha selalu menyenangkan orang lain, tapi justru mengabaikan kepentingan pribadimu. Perilaku tersebut sebenarnya nggak baik loh, karena memberikan dampak buruk bagi tubuh, terutama kesehatan mental. Perilaku yang selalu berusaha menyenangkan orang lain itu disebut dengan people pleaser. Apakah kamu termasuk ke dalam golongan people pleaser? Dan sebenarnya apa sih people pleaser? Bagaimana tanda dan penyebab munculnya people pleaser? Serta bagaimana cara berhenti menjadi people pleaser? Yuk upgrade pengetahuanmu di @now@knowledge. Dalam buku psikologi sosial yang ditulis Dr. Gerungan dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, sehingga sangat normal jika membutuhkan orang lain di setiap sisi kehidupan kita. Sebagai makhluk sosial tentu terbiasa untuk saling membantu jika berada dalam kesulitan dan saling menemani satu sama lain. Namun kadang kondisi itu disalahartikan karena sebagian orang terlalu mementingkan kebahagiaan orang lain dibandingkan dengan kebahagiaan dirinya sendiri. Tak heran kalau people pleaser selalu berkata ya dan sulit untuk menolak permintaan orang lain. Semua itu dilakukannya agar orang lain merasa senang dengan dirinya. Jadi gimana? Apakah kamu mulai merasa masuk dalam golongan people pleaser? Atau mungkin dalam lingkungan terdekatmu pernah menjumpai people pleaser? Nah, ini dia ciri-ciri people pleaser. 1. Merasa sulit menolak permintaan. Jadi selalu berkata setuju karena merasa keinginan orang lain itu lebih penting dibandingkan keinginan dirinya sendiri, meskipun terkadang ia menjalaninya dengan setengah hati karena tertekan dan terpaksa menjalaninya. Yang kedua, selalu menyibukkan dirinya dengan berbagai kegiatan meski tidak punya waktu, sehingga terkadang membuat dirinya sendiri frustasi karena kurang waktu untuk dirinya. Yang ketiga, berkata baik-baik saja, padahal sebenarnya sih enggak, ada perasaan cemas dan takut tidak diterima saat harus menyampaikan pembelaan. Setelah tahu ciri people pleaser, pasti sekarang kamu bertanya-tanya, lantas apa penyebab seseorang menjadi people pleaser? 1. Merasa kurang berharga. Orang-orang seperti ini biasanya rasa percaya dirinya rendah karena mereka memiliki kesadaran yang kurang tentang apa yang mereka inginkan, bahkan mereka juga merasa tidak memiliki tujuan jika tidak dapat membantu orang lain. 2. Memiliki masalah kecemasan sosial. Jadi mereka merasa harus melakukan apapun yang diinginkan oleh orang lain agar orang lain menyukainya. 3. Suka menghindar dari konflik. Orang yang takut akan konflik selalu menggunakan segala cara untuk menyenangkan orang lain sebagai salah satu bentuk dan cara untuk mencegah terjadinya perselisihan. 4. Budaya dan sosialisasi. Budaya keluarga, cara bersosialisasi pada lingkungan sosial seperti komunitas sosial, bahkan aturan negara itu juga dapat mempengaruhi cara mereka berperilaku terhadap orang lain dan diri mereka sendiri loh. Contohnya, lingkungan mereka mengajarkan bahwa mementingkan diri sendiri adalah suatu kebaikan. Yang kelima, gangguan kepribadian. Sebuah kondisi kesehatan mental jangka panjang, misalnya gangguan kepribadian dependen yang menyebabkan seseorang merasa sangat bergantung pada orang lain untuk mendapatkan bantuan dan persetujuan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keenam, trauma. Rasa takut kecewa pada peristiwa yang terjadi di masa lalu yang masih membekas dan terbawa hingga di masa sekarang ini, sehingga orang yang memiliki trauma akan melakukan apapun untuk mendapatkan kasih sayang dan kekaguman dari orang-orang yang mereka takuti sebagai cara untuk bertahan hidup. Hal tersebut tentu sangat tidak sehat dan menjadi racun, serta dampak buruk bagi tubuh kamu loh, karena merasa tertekan tentu kamu akan merasa stres, kemudian kelelahan mental ataupun fisik, dan kamu akan kehilangan waktu untuk dirimu sendiri, seperti sekedar me time untuk perawatan penampilan diri pun gak akan bisa. Gimana? Kamu merasa menjadi seorang people pleaser? Tenang, ini ada beberapa tips yang bisa kamu gunakan untuk berhenti menjadi people pleaser. Langkah pertama, tetapkan prioritas dan tetapkan batas. Pertimbangkan siapa saja yang kamu prioritaskan. Dan jika seseorang meminta bantuan terlalu banyak, jangan ragu memberitahu bahwa mereka itu di luar batas kemampuan kamu, sehingga kamu tidak dapat membantu. Langkah kedua, tingkatkan rasa percaya diri kamu. Tumbuhkan harga diri dimulai dengan mempelajari keahlian baru atau
atau menggeluti dan mengembangkan hal yang kamu sukai. Meski memang hal ini membutuhkan ketekunan, waktu, latihan, kamu harus konsisten. Langkah ketiga, lakukan self-talk positif. Ingatkan diri kamu bahwa kamu berhak memiliki waktu untuk diri sendiri. Kamu tidak boleh merasa berkewajiban untuk memberikan waktu dan energi kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak membuat kamu bahagia. Langkah keempat, bangun hubungan di lingkungan yang tepat. Mulailah untuk bergaul di lingkungan yang memang mampu memberi minat dan respek pada kehidupan kamu. Sobat AdSense, mulai sekarang gunakan waktumu untuk mulai peduli dengan dirimu sendiri ya. Tapi jika kamu masih merasa sulit mengontrol jiwa people pleaser, jangan ragu untuk datang dan konsultasi dengan psikolog ya. Jangan lupa follow media sosial @sen.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!